Yusril Ishak Mahendra pernah mengatakan kalau pengen jadi DPR RI 20-30 miliar. Seorang namanya Rocky Gerung ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau Pak Jul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang yang pasti disalahkan menurut saya adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan pejabat-pejabat publiknya. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Video tadi adalah seorang politikus yang kondang, senior, dan punya loyalitas terhadap pimpinannya sangat tinggi sekali. Saya yakin masyarakat Jawa Tengah banyak yang kenal. Di dapilnya, daerah pemilihannya, saya yakin semuanya kenal. Sekali lagi, beliau adalah politikus senior yang punya loyalitas terhadap pimpinan. Dari video tadi, jelas-jelas itu video lama, sebetulnya video lama. Tapi kaitannya dengan undang-undang perampasan aset itu berlanjut dibahas, didengungkan oleh masyarakat, banyak elemen masyarakat yang menginginkan rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan oleh DPR. Tapi melihat beliau, statement beliau di dua video tadi, kelihatannya susah itu perampasan aset itu menjadi undang-undang. Kelihatannya hanya sekedar mimpi masyarakat. Oke. Karena apa yang disampaikan Pak Bambang Pacul tadi, jadi penguasanya di sini di Indonesia ini adalah ketua-ketua partai. Kalau masyarakat nggak sejahtera, salahnya yang disalahkan siapa? Ketua partai. Analoginya masuk. Seseorang bisa menjadi pengurus partai tingkat nasional, itu biayanya tinggi. Kemudian DPR sendiri, DPR nurut sama ketua partainya masing-masing. Sedangkan DPR sendiri bisa duduk di Senayan juga biayanya juga tinggi. Yusril Ishak Mahendra pernah mengatakan kalau pengen jadi DPR RI 20-30 miliar. Itu Yusril Ishak Mahendra 20-30 miliar. Kalau orang Jawa bilang nggak ada manusia yang nggak punya pamrih. Saya mengeluarkan uang, katakanlah saya mau jadi apapun atau usaha apapun, saya mengeluarkan modal 1.000, saya pasti pengen uang masuk lebih dari 1.000, 1.500, 2.000 dan sebagainya. Semua orang punya pamrih. Logikanya, kalau
jadi DPR habisnya 20-30 M, ya dia mesti pemasukannya biar lebih dari itu bagaimana, dalam tanda petik. Demikian juga dengan ketua partai itu juga habisnya MM-an, puluhan M. Kalau anggota partainya yang ada di Senayan dibatasi dengan undang-undang perampasan aset, nggak akan ada yang untung. Makanya saya tahu kenapa saya tahu jadi ketua partai itu ongkosnya banyak, biayanya banyak, jadi DPR biayanya juga tinggi. Saya tahu karena dulu saya pelaku. Dulu saya sebelum jadi PNS, saya pelaku politik. Saya sempat jadi sekretaris partai di tingkat kabupaten. Pernah mewakili rapat-rapat di tingkat pusat. Pernah mendapat uang dari tingkat pusat. Jadi tahu. Waktu itu aja udah miliaran, apalagi sekarang. Semoga ketua-ketua partai DPR RI punya cara lain, untuk menjadi ketua partai, untuk menjadi DPR RI dengan biaya yang minim, sehingga tidak banyak orang korupsi, undang-undang perampasan aset bisa disahkan, masyarakat Indonesia bisa sejahtera, negara kita aman. Semoga seperti itu. Wassalam.